Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan, fadhal santri yang merasa melanggar berdiri. Nah, semoga bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian qital, berperang melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa huwa kurhul lakum,
padahal berperang itu tidak disukai oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu atau kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu, padahal sesuatu tersebut lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah maha mengetahui maslahat yang ada pada peperangan tersebut, walaupun hal tersebut kalian tidak menyukainya, tapi di situ terdapat kebaikan yang amat besar. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadhihi al-ayatu fiha fardul qitali fi sabilillah ba'dama kana al-mu'minuna ma'murina bitarkihi li dha'fihim wa 'adami ihtimalin lidzalik wa 'adami ihtimalihim lidzalik. Ayat ini padanya terdapat kewajiban qital, kewajiban berperang di jalan Allah. Setelah sebelumnya kaum mukminun diperintahkan untuk tidak berperang, dilarang berperang karena masih lemahnya mereka dan tidak mampunya mereka memikul beban peperangan. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah. Kalau waktu masih di Mekah, belum diizinkan, tidak diperintahkan untuk berperang, karena lemahnya kaum muslimin. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah dari Mekah ke Madinah, wa kathurul muslimun, dan kaum muslimun terus bertambah banyak, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Wa qawwaw, dan menjadi kuatlah kaum muslimun ketika itu. Maka amarahumullahu ta'ala bil qital, Allah perintahkan mereka untuk berperang ketika telah kuat, ketika telah banyak kaum muslimin. Maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk berperang lawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa akhbara annahu makruhun lin nufus, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwasannya berperang itu tidak disukai oleh jiwa-jiwa, lima fihi minat ta'bi wal masyaqqati, karena dalam peperangan itu terdapat rasa lelah, letih, wal masyaqqah, dan kesusahan, sebagaimana kondisi perang, capek, lelah, susah,
wa husuli anwa'il makhawif, dan juga akan didapati berbagai macam perkara yang menakutkan, wa ta'arudi lil matalif, dan juga akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat merusak, sehingga peperangan itu makruhun linufus, tidak disukai oleh jiwa. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, jiwa ini enggak suka berperang, karena padanya terdapat rasa capek, lelah, susah. Nah, muncul hal-hal yang menakutkan, nah, kemudian hal-hal yang merusak, dan seterusnya. Wa ma'a hadza, namun bersamaan dengan ini, fahuwa khairun mahad, peperangan itu khairun mahad, kebaikan semata. Lima fihi minas thawabil azim, karena di dalam peperangan itu terdapat pahala yang besar. Walaupun jiwa tidak menyukai, tapi ternyata di dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, yang menggencarkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya, memerangi mereka adalah kebaikan semata, kebaikan yang murni, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, wa taharuzi minal iqabil alim, dan juga di dalamnya terdapat at-taharruz, penjagaan diri, pemeliharaan diri dari azab Allah yang pedih, wan nasri 'alal a'da, dan juga di dalamnya terdapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Wadh-dhafir, wadh-dhafiri, adh-dhafir kemenangan, wadh-dhafiri bil ghanaim, dan juga padanya terdapat kemenangan dengan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Wa ghairi dzalika mimman huwa murabbin ala ma fihi minal karahah, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang menjadi tambahan, dalam peperangan, hal-hal yang menjadi tambahan, faidah, maslahat di dalam peperangan, walaupun padanya terdapat karohah, hal yang tidak menyenangkan, jiwa tidak menyenangi adanya peperangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau atau kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu tersebut lebih baik bagi kalian. Seperti halnya peperangan ini, kalian tidak menyukai peperangan karena alasan-alasan yang disebutkan tadi, namun padahal itu lebih baik bagi kalian, karena padanya terdapat pahala yang besar, bisa menyebabkan seseorang terjaga dari siksa Allah Azza wa Jalla, apalagi kalau dia syahid di medan tempur. Belum lagi kemenangan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya dari beberapa keutamaan-keutamaan jihad di jalan Allah. Maka ketika turunnya ayat ini, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mengadakan perlawanan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikun.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu padahal sesuatu tersebut lebih jelek, lebih buruk untuk kalian. Wa dzalika mithlul qu'ud 'anil jihadi li talabir rahah. Contohnya seperti tidak ikut berjihad, enggan, enggak mau. Padahal sudah ada seruan berjihad. Tapi dia enggan, tidak mau, litolabir rohah, karena dia ingin mencari rohah ke lapangan, enggak mau susah-susah, enggak mau capek. Dia ingin mencari rohah, kesenangan, ke lapangan dan seterusnya. Fa innahu syarrun. Padahal ini adalah syarr. Padahal ini adalah keburukan. Bahkan lebih buruk untuk dia. Li'annahu yu'qibul khudlan. Karena jika ditinggalkan jihad di jalan Allah, yu'qibul khudlan, ini akan mengakibatkan kerendahan. Kaum muslimin menjadi rendah. Wa tasallutul a'da'i 'alal islami wa ahli, dan mengakibatkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya berkuasa, menguasai Islam dan para pemeluknya. Dan kaum muslimin berada di bawah mereka, dalam keadaan rendah. Wa husulal dzulli wal hawan, dan akan didapati kehinaan dan kerendahan. Kaum muslimin akan menjadi rendah dan hina. Wa fawatal ajril azim, dan akan terluput pahala yang besar dengan meninggalkan jihad. Wa husulal iqab, dan bahkan akan mengakibatkan azab, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, inginnya lapang, inginnya bersenang-senang dan seterusnya, enggan ikut jihad di jalan Allah, padahal itu lebih buruk bagi dia. Karena ini akan mengakibatkan khudlan, wadzul wal hawan, kehinaan, kerendahan di hadapan orang-orang kufar, di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak punya wibawa Islam dan kaum muslimin. Berbeda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, para tabi'in. Islam betul-betul berwibawa, sangat diperhitungkan, bahkan berhasil menaklukkan 2 negara adidaya ketika itu, Persia dan Romawi, bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Berjaya Islam di saat itu. Namun ketika jihad telah ditinggalkan, manusia telah tertipu dengan kemewahan dan kehidupan dunia, gemerlapnya dunia, sehingga yang mereka dapatkan adalah khudlan, kehinaan, rendah di hadapan musuh-musuh Allah, tidak berwibawa. Bahkan mereka yang menguasai atau berkuasa. Maka benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut lebih buruk bagi kalian, jelek bagi kalian. Wa hadhil ayah
amatun muttaridatun fi anna af'alal khair allati taqrahuha nufus. Namun sebelum itu tentunya jihad yang dimaksud di sini, al-qital, peperangan yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan tuntunan Islam, ya. Yang sesuai dengan ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Bukan asal jihad, bukan asal perang, bukan asal membunuh kafir, membunuh musyrik, tidak. Ya. Ada aturan-aturan dalam berjihad, ada ahkamul jihad, hukum-hukum jihad, ya. Dan tentunya jihad tersebut harus dibawa bimbingan para ulama, ya. Dan juga para wulatul umur, ya. Pemerintah, ya, atau penguasa, ya. Tidak berjihad sendiri-sendiri, ya. Nah, tidak mengadakan pengoboman di sana, pengoboman di sini, padahal yang dibom ya kaum muslimin itu sendiri. Na'udzubillah. Yang dibom masjid, na'udzubillah, ya. Yang dibom seorang muslim, na'udzubillah, ya. Ini serampangan, ya. Karena sebab kejahilan, dan ghulu, ya, berlebihan di dalam agama, melampaui batas di dalam agama. Tidak berjalan dengan ilmu, ya. Tidak berjalan dengan bimbingan para ulama, ya. Sehingga serampangan. Dan akhirnya mereka-mereka ini yang berjihad asal-asalan, serampangan, menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Na'udzubillah, ya. Mereka mencoreng nama baik Islam, ya. Orang-orang kafir memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu jelek, Islam itu buruk, ya. Dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, ya. Senang mereka, ya. Maka berjihad harus dengan ilmu, ya. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan, sembrono, ya. Kemudian kita lanjut. Wa hadhil ayatu 'amatun muttaridatun fi anna af'alal khairil lati taqrahuha an-nufus lima fiha minal masyaqqati annaha khairun bila syakkin. Kata beliau, ayat ini umum dan muttaridah dan berlaku secara umum pada perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang tidak disukai jiwa. Ya, jadi ayat ini juga umum, tidak hanya mencakup tadi peperangan, ya, yang tidak disukai oleh jiwa, tetapi juga mencakup amalan-amalan lain yang tidak disukai oleh jiwa karena di dalamnya terdapat masyaqqah, rasa berat atau rasa susah, ya, di dalamnya. Nah, maka annaha khairun bila syakkin. Amalan-amalan seperti ini tidak diragukan lagi, amalan tersebut amalan kebaikan. Tidak diragukan bahwasanya amalan tersebut khair, lebih baik, ya. Di sana ada beberapa amalan dari amalan soleh yang tidak disukai oleh jiwa, ya. Karena padanya ada masyaqqah, ya. Namun ternyata amalan tersebut khair, lebih baik baginya, ya.
Sehingga ayat ini mencakup umum, ya, mencakup umum pada semua amal soleh, amal kebaikan yang tidak disukai jiwa. Nah, karena padanya terdapat masyakkah, ya, atau padanya terdapat hal-hal yang kadang menakutkan atau yang semisalnya, ya. Ternyata itu khair, lebih baik baginya. Nah, walaupun jiwa tidak menyukainya, ya. Banyak contoh-contohnya, ya, seperti puasa misalkan, ya. Puasa di musim kemarau, ya. Nah, ya, tentunya nggak senang, ya. Nah, jiwa ini, ya, nggak suka lapar, ya. Berat, ya, apalagi di musim kemarau, ya. Namun ternyata amalan tersebut khairun lahum, lebih baik bagi mereka. Maslahatnya lebih besar bagi mereka, ya. Baik maslahat berupa pahala, ya, atau maslahat-maslahat yang lain. Wa anna af'ala syarr allati tuhibbuha an-nufus. Dan juga bahwasannya perbuatan kejelekan, ya, perbuatan buruk, allati tuhibbuhan nufus, yang disukai oleh jiwa, ya, yang jiwa ini cenderung ingin, ya, lima tatawahhamuhu fiha minar rohati wal ladzah, ya, karena disangka, ya, di dalam amalan tersebut, amalan jelek tersebut, padanya terdapat rohah, ada ketenangan atau kelapangan, waladzah, dan padanya terdapat kelezatan. Nah, fahiya syarrun bila syakin, maka sesungguhnya amalan tersebut syarrun, lebih buruk, ya, atau amat buruk, ya, baginya bila syakin, tanpa ada keraguan. Jadi amalan-amalan jelek yang kadang disukai, disenangi oleh jiwa, ya. Nah, karena padanya ada kelezatan, ya. Nah, dan yang semisalnya. Nah, namun ternyata itu lebih jelek bagi dia. Nah, berzina misalkan, ya. Ini amalan yang jelek, amalan yang buruk, dosa, kemaksiatan. Nah, ya, yang cenderung syahwat, condong kepadanya. Nah, maka sesungguhnya hal tersebut syarr, lebih jelek baginya. Zina lebih jelek, ya. Walaupun kadang seorang yang bersyahwat, ya, condong kepadanya, ya, minum khamar, ya, atau hal-hal yang lain, nah, dari amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan yang buruk, ya, yang kadang disukai oleh jiwa. Nah, namun ternyata hal tersebut syarr, lebih buruk baginya. Nah, keburukan berupa azab, ya, siksa, ya, dari Allah Azza wa Jal, ya, dan juga keburukan-keburukan yang lain, keburukan bagi kesehatan badannya misalkan, ya, dan yang lainnya. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali di situ ada kebaikan, ada maslahat yang besar, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dari sesuatu kecuali dalam sesuatu tersebut terdapat kejelekan, keburukan. Fal aufak, nah, wa amma ahwalud dunya. Adapun perkara-perkara dunia, dalam perkara-perkara dunia, falaisal amru muttaridan, urusannya tidaklah berlaku umum secara seperti ini. Nah, kalau tadi dalam perkara-perkara kebaikan,
perkara-perkara amal soleh, perkara akhirat. Nah, maka berlaku secara umum seperti ini. Hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa padahal itu adalah amalan baik, ya. Nah, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi dia. Nah, amalan tersebut lebih baik bagi dia walaupun jiwanya tidak menyukai. Adapun dalam perkara dunia, falaisal amru muttaridan. Perkaranya tidak berlaku secara umum seperti ini. Walakinnal ghalib, akan tetapi secara umum, alal abdil mu'min, secara umum bagi seorang hamba yang beriman, annahu idza ahabba amrun minal umur, bahwasannya seorang hamba apabila menyukai suatu perkara, menyenangi suatu perkara, faqayyadallahu lahu minal asbabi ma yusrifuhu anhu, kemudian Allah takdirkan bagi dia muncul sebab-sebab yang menghalangi dia dari perkara tersebut. Nah, dia ingin meraih sesuatu, dia senang, ini ambisi, dia ingin mendapatkannya. Nah, ya. Namun ternyata Allah takdirkan sebab-sebab yang menghalangi dia dari mencapai dan meraih keinginannya. Nah, maka apa? Annahu khairun lahu, ketahuilah bahwasannya hal tersebut lebih baik bagi dia. Dia tidak meraih yang diinginkan, itu lebih baik bagi dia. Dia tidak mencapai apa yang dicita-citakan, ya, itu lebih baik bagi dia. Ini pada umumnya. Seorang hamba jika dia menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, kemudian Allah takdirkan muncul sebab-sebab yang menghalangi dia dari sesuatu tersebut untuk meraihnya atau mendapatkannya, ketahuilah annahu khairun lahu, ketahuilah itu lebih baik bagi dia. Seorang mukmin pengen kaya raya, berlimpah ruah hartanya, ya, banyak kendaraannya, di mana-mana rumahnya dan di mana-mana tanah ladangnya. Nah, ya. Namun Allah takdirkan dia menjadi orang miskin. Nah, Allah takdirkan sebab-sebab yang menghalangi dia dari meraih hal-hal tersebut. Ya. Ketahuilah itu lebih baik bagi dia. Nah, bisa jadi kalau seandainya dia benar kaya, dia akan lalai dari Allah Azza wa Jal. Ya. Dia akan jauh dari Allah Azza wa Jal. Dia akan jauh dari perintah-perintah Allah. Ya. Dan dia akan dekat dengan larangan-larangan Allah. Na'udzubillah. Ya. Namun ketika Allah takdirkan dia fakir atau miskin atau yang semisalnya, walhamdulillah dia tetap berada di atas istiqomah, ya. Menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, ya. Banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya, karena tidak tersibukkan, ya. Nah, waktunya banyak luang, ya, untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini secara umum dalam perkara-perkara dunia. Jika seorang hamba ingin terhadap sesuatu dari perkara dunia, kemudian Allah takdirkan sebab yang menghalangi dia dari sesuatu tersebut sehingga dia tidak bisa meraihnya, maka ketahuilah itu lebih baik bagi dia. Fal awfaq lahu fi dzalika an yashkurallah. Maka yang paling pantas bagi dia, ya, ketika dia tadi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, karena ternyata Allah takdirkan sebab-sebab yang menghalangi dia dari mencapai apa yang dia inginkan, maka yang lebih pantas bagi dia adalah bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan dia malah murka kepada Allah Azza wa Jalla, marah-marah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Yang lebih pantas bagi dia adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu lebih baik bagi dia. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Wa ya'taqidal khaira fil waqi', dan hendaklah dia meyakini bahwasannya ini lebih baik,
ya, dalam kenyataannya ini lebih baik. Ini yang lebih pas untuknya. Ya. Li'annahu ya'lamu anna Allah Ta'ala arham bil 'abdi min nafsihi. Yang demikian karena dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi seorang hamba daripada hamba tersebut kepada dirinya sendiri. Ya. Kita sayang kepada diri kita, ya, pasti. Ya. Kita sangat menyayangi diri kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada diri kita. Rasa sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih sayang, ya, daripada rasa sayang kita kepada diri kita sendiri. Ya. Maka hendaklah ketika seorang hamba dia memiliki keinginan-keinginan duniawi, kemudian Allah takdirkan sebab-sebab yang menghalangi dia dari mendapatkannya, ketahuilah itu lebih baik baginya. Dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas perkara itu. Dan hendaklah dia meyakini kebaikan, nah, pada perkara tersebut, dan meyakini itu yang lebih baik, ya, dalam kenyataannya. Yang demikian karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada seorang hamba daripada hamba tersebut kepada dirinya sendiri. Wa aqdar ala maslahati 'abdihi minhu. Dan karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu, ya, terhadap maslahat seorang hamba daripada hamba itu sendiri. Allah Maha mampu. Wa a'lam bimaslahatihi minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap maslahat seorang hamba daripada hamba tersebut, ya, terhadap kemaslahatan dirinya. Allah lebih mengetahui, ya, kemaslahatan pada seorang hamba. Bahwasanya yang maslahat pada hamba ini. Yang lebih maslahat pada hamba yang itu. Nah, demikian dan demikian. Allah lebih mengetahui apa yang lebih bermaslahat, yang lebih baik bagi hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam akhir ayat ini, setelah Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut lebih baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut lebih jelek bagi kalian. Kemudian Allah katakan apa? Dalam akhir ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang lebih maslahat, apa yang lebih baik bagi seorang hamba. Fallaik bikum an tatamasyaw ma'a aqdarihi. Maka yang pantas bagi kalian adalah berjalan bersama takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi bersyukur, ya. Wa idza tuliya sabara. Dan kalau dia diuji bersabar, ya. Hidupnya antara syukur dan sabar, ya. Ini yang lebih pantas bagi seorang hamba. Dia berjalan bersama takdir Allah Azza wa Jal. Nah, sawa'un sarratkum aw sa'atkum. Sama saja takdir tersebut menyenangkan kalian atau tidak menyenangkan kalian. Nah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebagai satu contoh, ya, yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami, ya, dari contoh tersebut, kebanyakan wanita tidak menyukai yang namanya syariat. Apa? Apa? Antum yang jawab loh, bukan ana, ya. Nah, kebanyakan wanita atau istri tidak menyukai syariat ta'addud, poligami, ya. Nah, yang kalau antum berbicara tentang poligami di hadapan istri antum, ya, mereka akan menampakkan muka yang tidak suka, ya. Bahkan mungkin mukanya merah atau bahkan mungkin melotot, ya, atau yang semisalnya.
Allahul musta'an. Fahuwa khairul lakum, padahal syariat poligami bisa jadi lebih baik bagi dia. Nah, ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut lebih baik bagi kalian. Ya. Nah, maka hendaklah seorang hamba yang pantas baginya adalah ya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan meyakini adanya maslahat dan kebaikan terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Falaik bikum an tatamasyaw ma'a aqdarihi. Yang pantas bagi kalian adalah berjalan bersama takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau ternyata suaminya ditakdirkan punya istri 2, 3, ya, 4, ya, berjalanlah bersama takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pantas bagi seorang hamba. Sama saja takdir tersebut menyenangkan dia atau tidak menyenangkan dia. Nah, dan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla adalah salah satu rukun dari rukun keimanan. Nah. Juga sebaliknya, jika seorang hamba dia ingin mencapai sesuatu, ya, pengen nikah lagi, ya, sudah ada calonnya, masya Allah. Nah, orang tuanya udah setuju semua. Nah, calonnya setuju semua. Tinggal hari H. Ya. Nah, ternyata nggak jadi. Ya. Nah, apa? Isbir, sabar. Nah, dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi hal tersebut lebih baik bagi dia. Ya. Bisa jadi yang terbaik bagi dia adalah punya istri 1 saja. Ya. Nah, sehingga ya diterima, disyukuri. Naam, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah. Baik. Demikian tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Nah, baik, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.